Fear is a pleasure. Ketakutan adalah suatu kenikmatan. Halo, nama aku Andriana dan bakalan seneng banget kalau misalkan kamu mau jadi temen Andriana dengan cara dengerin podcast ini sampai habis. Tapi sebelumnya cari posisi senyaman mungkin dulu ya, karena ini bakalan deep talk banget. Well, kenapa di awal tadi Andriana bilang ketakutan adalah suatu kenikmatan? Literally itu emang jadi judul pembahasan di podcast ini yang diturunkan dari sebuah tema membentuk generasi muda untuk menerapkan hidup positif melalui pengembangan dan motivasi diri. Sebelum ke pembahasan inti, aku pengen banget kenalin ke kamu salah satu filsuf sekaligus kaisar Roma bernama Marcus Aurelius. Banyak sekali ajarannya, namun yang paling Andriana suka, you have to wake up with purpose. Ketika kamu bangun tidur, kamu bisa bangun dengan suatu tujuan. Jangan ketika kamu mau bangun tidur tapi males-malesan. Ya, kamu itu kan manusia, dan sudah semestinya manusia itu mengerjakan sesuatu. Oke, semoga opening tadi bisa membawa kamu kemana arah pembicaraan ini. Soal ketakutan adalah suatu kenikmatan. Jujur, kata-kata itu walaupun simple tapi punya makna dan esensi yang dalam banget. At least ini cocok banget sih buat generasi muda, gak sekadar buat semata-mata quotes belaka. Lebih dari itu, generasi muda sangat andil dalam pengimplikasian tadi. Gimana enggak, aku atau kamu yang notabene adalah generasi muda pasti punya tanggung jawab yang gak sepele dong. Sekaligus, aku juga berani jamin nih, karena aku sendiri ngalamin. Mungkin kamu dan bahkan bisa jadi semua orang pernah ngalamin ini. Walaupun dikit banget atau gak seberapa ya, tapi pasti pernah lah ya ngerasain ini. Soal apa sih? Soal musuh kamu. Siapa musuh kamu? Kamu dan keraguanmu. Sometimes kamu pasti pernah ngerasain itu. Bahkan mungkin kamu udah ngerencanain banyak hal sedetail mungkin, semegah mungkin, tapi tiba-tiba hancur gitu aja, jadi puing-puing cuma karena kamu takut. Kamu ragu, kamu gak percaya sama diri kamu sendiri, yang kemudian bikin kamu stuck. Gak mau ngelanjutin itu. Lalu buat apa? Buat apa kamu selama ini capek-capek bikin plan, nyusun plan, yang padahal kalau keraguan itu gak datang, mungkin aja kamu bisa. Kalau dalam dunia psikologi, ini disebutnya self-doubt, keraguan diri. Wajar sih, manusiawi, karena tadi semua orang pernah ngalamin ini. Yang gak wajar, kalau kamu terus-terusan stuck, gak ngelakuin apa-apa. So, gimana caranya bikin takut itu jadi nikmat? Ada 4 cara yang bisa bikin kamu terapin ke diri kamu. Yang pertama, kuncinya adalah lawan. Lawan yang jadi ketakutanmu. Sampai ini bener-bener terasa nikmat banget. Lawan rasa nafsu kamu buat berhenti. Apapun itu, anything if you need to win it, ya lakukan. Kejar. Usaha kamu berjuang. Dan motivasi serta usaha pasti gak akan ngehianatin hasil. Dan itu dijamin, pasti bakalan narik positive vibes di hidup kamu. Kedua, selain lawan,
kamu bisa banget bunuh rasa itu dengan selalu berpikir positif. Berpikir positif buta emang bisa bikin kamu celaka. Tapi berpikir positif realistis bisa bikin kamu bertahan. Mulai sekarang, stop overthinking yang gak penting. Yang ketiga, sabar. Ini proses. Semua hal yang kamu lakukan sekarang itu proses. Usaha kamu itu proses. Ketakutan kamu itu juga proses. Dan bahkan jika kamu gagal, itu juga bagian dari proses. Maka kalau gagal, jangan jadi trauma. Jangan berhenti, terus lakukan, terus coba. Abisin aja jatah gagalmu selagi masih muda. Hebatnya, generasi muda sekarang ini justru punya lifestyle kayak gini sekarang. Gali, terus menggali potensinya. Explore. Gagal gak boleh bikin kamu jadi berhenti. Kalau satu pintu tertutup, pasti masih ada pintu yang lain untuk kamu jalani. Karena banyak jalan menuju Roma. Aku yakin kamu bisa di level ini. Pokoknya jangan menyerah sebelum bertanding. Lebih baik kamu kalah karena usahamu daripada kamu harus menyerah. Dan pelaut ulung tidak diciptakan dari ombak yang tenang. Dan satu dari Tan Malaka buat kamu. Terbentur, terbentur, dan terbentuk. Dan yang keempat, terakhir, do your passionate. Lakukan jika itu adalah passion kamu. Sangat berpeluang kecil kamu ragu kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu suka. Salah satu faktor yang bisa bikin kamu ragu, kamu ingat-ingat lagi deh, itu passion kamu gak sih? Itu keinginan hati kecil kamu bukan? Ada banyak orang di dunia ini yang hidup dalam keraguan. Dan kamu sangat beruntung kalau kamu tahu apa passion kamu. Karena banyak banget yang terjebak ngelakuin sesuatu yang bukan keinginan hatinya. Aku juga pengen ingetin lagi nih sama kamu. Gak apa-apa kalau misalkan kamu sekarang nangis. Kamu berdarah, sakit, karena sedang berjuang. Gak apa-apa, nangis aja gitu. Karena itu luapan emosi kamu. Tapi, jangan pernah sekali-kali kamu bandingin diri kamu dengan orang lain yang jelas-jelas beda. Boleh kalau itu buat motivasi to better. Tapi ingat, orang lain mungkin gak ngelewatin tangga sebanyak yang kamu lewatin. Belum tentu yang sekarang berhasil ngerasain perjuangan begitu besar seperti yang kamu lewatin sekarang. Karena balik lagi, ini tentang kamu dan mimpi kamu. Kamu lahir di dunia ini bukan untuk balapan. Bukan untuk berkompetisi every day, forever. Sesekali emang perlu berkompetisi, tapi lagi-lagi, hidupmu bukan untuk kamu lombakan dengan orang lain. Ingat, buat rasa takutmu jadi nikmat banget. Implikasikan 4 hal tadi, lawan. Berpikir positif, usaha dan proses, serta lakukan passion kamu. So, saat kamu udah implikasikan semua itu, kamu bakalan ngerasain esensi dari kalimat ketakutan adalah suatu kenikmatan. Aku yakin pasti bisa. Aku yakin banget kamu pasti bisa. Sekarang bangkit.
Buang keraguan itu di tempat yang semestinya. Sekarang bangkit, mari dengarkan pantun dariku. Si Ujang beli donat 25. Semoga bermanfaat, sampai jumpa.